alam dan bahagia. Perkenalkan, saya Anissa Nurhidayati, NIM 231135582 akan mempresentasikan hasil rancangan pembelajaran sebagai tugas akhir ujian akhir semester dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, berikut adalah perangkat pembelajaran yang telah saya susun, yaitu dengan satuan pendidikan dengan identitas Satuan Pendidikan SD Negeri Condong Catur pada pembelajaran tematik, kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, dan pembelajaran ketiga. Nah, untuk kelas 5A, di semester 2 dengan alokasi waktu 3 kali 35 menit dengan mata pelajaran yang saya ambil yaitu IPS dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk profiling peserta didik, selama saya melakukan observasi di kelas 5A, lalu juga melalui wawancara langsung dengan peserta didik maupun dengan guru, dan melakukan asesmen diagnostik, saya memperoleh hasil bahwa terdapat pemetaan profiling peserta didik berdasarkan gaya belajarnya, berdasarkan perkembangan kognitifnya, lalu kesiapan belajarnya, motivasi belajarnya, dan kegiatan yang mereka sukai ketika belajar seperti bercerita, menulis, ataupun menggambar. Nah, sehingga dari hasil ini adalah salah satu contoh hasil pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik kelas 5A yang berjumlah 17 siswa. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, tentunya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif maupun kognitif. Nah, untuk asesmen diagnostik non-kognitif seperti untuk mengetahui gaya belajarnya dan lain-lain. Lalu untuk asesmen kognitif untuk mengetahui apakah peserta didik sudah memahami materi yang akan dipelajari atau belum. Lalu untuk berdasarkan profiling peserta didik, saya memilih metode pembelajaran yaitu cooperative learning tipe STAD, Student Student Teams Achievement Division. Lalu dengan pendekatan scientific impact dan teaching at the right level yang disesuaikan dari profiling peserta didik berdasarkan kemampuannya dari yang tinggi, rendah, dan sedang, kemampuan yang mahir, kurang mahir, dan mahirnya di dalam sedang. Lalu untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu dengan demonstrasi, diskusi, tanya jawab, games, make a match dengan penugasan dan presentasi dari hasil pengerjaannya. Nah, mengapa saya memilih model pembelajaran cooperative learning? Karena model pembelajaran cooperative learning ini melatih kerjasama antara anggota kelompok agar menjadi lebih baik, lalu peserta didik ini menjadi aktif terlibat dalam pembelajarannya. Lalu juga cooperative learning tipe STAD ini melatih siswa untuk mengembangkan kecakapan sosialnya di samping dengan kecakapan kognitifnya, sehingga dengan metode pembelajaran, model pembelajaran cooperative learning menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan keaktifan peserta didik dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, pada proses pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran cooperative learning tipe STAD yaitu yang pertama menyampaikan tujuan dan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua yaitu menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar.
Yang keempat, membimbing kelompok untuk bekerja dan belajar. Nah, untuk rancangan pembelajaran yang telah saya susun, di dalam langkah-langkah pembelajaran ini, guru tuh yang pada tahap pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, seperti menyampaikan tujuan pembelajarannya, apa yang akan dipelajari, lalu, untuk menyajikan informasi pada tahap 2 yaitu guru memberikan sebuah gambar, disajikan melalui PowerPoint untuk, memfasilitasi peserta didik dengan, tipe gaya belajar yaitu, visual. Lalu selanjutnya, setelah menyajikan informasi, guru menjelaskan materi, lalu pada ke tahap ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Nah, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar ini, dikelompokkan, sesuai hasil asesmen melalui asesmen yaitu berdasarkan kemampuan belajarnya, yaitu kemampuan tinggi, sedang, dan rendah ataupun, mahir, kurang mahir, dan, mahirnya di tahap yang sedang. Nah, untuk mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar ini, berdasarkan asesmen diagnostiknya. Lalu setelah itu, pada pembelajaran siswa mengerjakan LKPD, lalu bermain games, apa games make a match, lalu juga membimbing, kelompok bekerja dan belajar, dan selanjutnya yaitu evaluasi dan memberikan penghargaan, dan di sini saya lupa untuk memasukkannya. Ada 6 tahap, yaitu tahap kelima evaluasi, dan keenam adalah tahap, memberikan penghargaan ataupun penguatan kepada peserta didik. Nah, dalam penguatan dan peserta didik ini, yaitu, peserta didik diberikan sebuah penghargaan untuk kelompok yang, terlibat aktif, yang sangat aktif dan memberikan penguatan terhadap hasil presentasinya. Lalu, mode, pembelajaran yang telah saya susun yaitu telah membuat pembelajarannya ini berdiferensiasi. Berdiferensiasi dalam, prosesnya, yaitu gaya belajar visual, yaitu menyajikan gambar usaha ekonomi yang dikelola sendiri, serta dengan teks bacaan, lalu gaya belajar auditori dengan mendengarkan penjelasan guru, serta tayangan video pembelajaran. Lalu untuk gaya belajar kinestetik yaitu difasilitasi dengan bermain games make a match. Lalu untuk diferensiasi produknya, setelah proses pembelajaran, peserta didik diminta untuk, mengidentifikasi, dan laporan hasil identifikasinya itu disajikan dalam bentuk, sesuai dengan minat mereka, yaitu dalam bentuk cerita, video, ataupun clipping. Nah, lalu dalam pembelajaran yang telah saya susun dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, yaitu pada proses pendahuluan, peserta didik saya minta untuk siap untuk belajar dengan merapikan tempat duduknya, merapikan seragamnya, apakah sudah rapi atau belum, lalu membersihkan laci, lalu menyapu kelas jika masih ada yang kotor. Nah, lalu selanjutnya adalah ketika menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa untuk menciptakan lingkungan belajarnya ini, saya membuat kesepakatan kelas terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, pembelajaran seperti kesepakatan kelas, apakah kalau nanti ada yang ramai bagaimana, dan lain-lain. Nah, itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, agar pembelajarannya itu, berlangsung dengan baik sampai selesai. Dengan hal tersebut juga membiasakan peserta didik untuk selalu siap dalam belajar, dan lingkungannya itu bersih ketika akan melakukan pembelajaran, sehingga ketika melakukan pembelajarannya itu nyaman. Lalu keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam rancangan pembelajaran yang sudah saya susun, yaitu
Melibatkan keluarganya ketika, eee, mem mem diminta untuk membantu peserta didik untuk meminta izin kepada pelaku usaha perseorangan di lingkungan rumahnya. Lalu keterlibatan masyarakatnya yaitu, peserta didik ini melakukan wawancara dengan pelaku usaha perseorangan di lingkungan rumahnya. Nah, sehingga pembelajaran itu tidak hanya, ada di lingkungan sekolah, juga melibatkan keluarga dan masyarakat agar pembelajarannya itu lebih bermakna. Nah, sedangkan untuk bahan ajar ini, yang telah saya susun kelas 5 tema 8 subtema 2 pembelajaran 3 terkait usaha ekonomi, perseorangan dan, teks non fiksi. Lalu ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini dibagi menjadi 3 berdasarkan kemampuannya, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, setiap LKPD juga memuat 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama terkait, pelajaran IPS dan yang kedua pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk asesmennya, asesmen ada pengetahuan dan sikap, lalu keterampilan dan, terdapat juga, kisi-kisi soal evaluasi beserta soal evaluasinya itu berbentuk pilihan ganda, isian singkat, dan, uraian. Mengapa ada 3 macam tersebut? Karena melihat dari profiling peserta didik dengan kemampuannya yang berbeda-beda, sehingga, soal evaluasi yang disusun pun juga untuk memfasilitasi mereka agar yang mempunyai kemampuan tinggi, juga terfasilitasi, yang sedang maupun yang rendah. Nah, sekian presentasi dari saya.